Mira, seorang polwan muda yang terkenal tegas dan penuh dedikasi, menjalani kesehariannya dengan rutinitas yang padat. Namun, di balik seragam dan tugas-tugas beratnya, ada sisi lembut yang sering tak terlihat. Suatu hari, ia ditugaskan menjaga acara amal di sebuah panti tunanetra. Dengan langkah mantap, Mira menyusuri panti yang sunyi, hingga perhatiannya tertuju pada seorang pria yang duduk di sudut ruangan. Pak Budi, begitu orang-orang memanggilnya. Wajahnya penuh ketenangan, meski matanya kosong tanpa penglihatan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bukan rasa kasihan yang membuat Mira memperhatikan, tapi sebuah kedalaman yang sulit ia jelaskan. Ketika mereka berkenalan, suara Pak Budi yang lembut tapi penuh kebijaksanaan langsung menyentuh hati Mira. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti membawa ketenangan, seolah ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, meski tanpa cahaya. Dan saat itu, tanpa Mira sadari, sebuah benih rasa mulai tumbuh. Rasa yang bukan sekadar simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pertemuan pertama itu, Mira tak bisa melupakan sosok Pak Budi. Ada sesuatu dari caranya berbicara, cara ia memahami hidup yang begitu berbeda, begitu dalam, membuat Mira ingin mengenalnya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Mira mulai kembali ke panti dengan dalih tugas, meskipun sebenarnya ia datang karena keinginannya sendiri. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka mengalir dengan alami. Pak Budi, dengan kebijaksanaannya, bercerita tentang kehidupannya sebelum kecelakaan yang merenggut penglihatannya, tentang bagaimana dunia tampak begitu berbeda sejak ia kehilangan cahaya. Namun, yang membuat Mira terkesan bukanlah cerita kesedihan, melainkan cara Pak Budi menerima semuanya dengan lapang dada. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam kegelapannya, ia menemukan cara untuk tetap bersyukur. Kehilangan penglihatan memang sulit, katanya dalam satu percakapan, tapi aku masih punya hati yang bisa merasakan, dan itu cukup. Kata-kata itu menancap dalam hati Mira, menyadarkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan. Setiap kali Mira berbicara dengannya, ia merasa seperti menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa percakapan itu bukan lagi sekadar persahabatan, ada sesuatu yang lebih. Namun, Mira masih ragu dengan perasaannya. Apakah ini cinta? Ataukah hanya kekaguman terhadap sosok yang begitu kuat dan penuh kebijaksanaan? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Tapi yang pasti, Mira tak bisa menahan keinginannya untuk kembali, untuk mendengar lebih banyak dari Pak Budi, dan untuk merasakan kehangatan yang selalu muncul dalam setiap pertemuan mereka. Semakin sering Mira mengunjungi Pak Budi, semakin jelas baginya bahwa ini bukan hanya kekaguman semata. Ada perasaan hangat yang tumbuh di dalam hatinya setiap kali mendengar suara Pak Budi, setiap kali mendengar tawa kecilnya yang sederhana. Ia merasa damai saat berada di dekat pria itu, seolah semua masalah di luar sana tak lagi penting. Namun, di saat yang sama, kebingungan mulai menyelimuti pikirannya. Apakah mungkin seorang polwan sepertinya, yang sering menghadapi dunia dengan ketegasan dan kekuatan, jatuh cinta pada pria tunanetra? Perasaan itu kian hari semakin kuat. Setiap kali mereka berbicara, Mira merasa bahwa Pak Budi bukan sekadar sosok yang bijaksana, tapi juga seseorang yang memahami dirinya lebih dari siapapun. Bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari kedalaman jiwa. Ketika Pak Budi bercerita tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan keterbatasannya, Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti seorang murid yang haus akan pelajaran hidup. Dalam setiap cerita, Pak Budi selalu menekankan satu hal, penerimaan. Kehidupan ini memang tidak selalu seperti yang kita inginkan, Mira, ujarnya suatu hari, tapi justru dari kekurangan itu, kita belajar menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kata-kata itu menggetarkan hati Mira. Di balik keterbatasannya, Pak Budi memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tak tampak dari luar, tapi terasa begitu kuat. Dan entah kapan tepatnya, Mira menyadari bahwa rasa itu bukan hanya kekaguman, ia jatuh cinta. Cinta yang murni,
tanpa syarat, tanpa memandang fisik. Namun, bersamaan dengan perasaan itu, Mira juga merasa takut. Apakah cinta ini benar? Apakah ia mampu menjalani hidup bersama seseorang dengan keterbatasan seperti Pak Budi? Dan apakah Pak Budi sendiri akan menerima perasaannya? Mira bergulat dengan perasaannya. Setiap kali ia melihat Pak Budi, ada cinta yang semakin tumbuh. Namun di saat yang sama, ketakutan mulai menghantuinya. Ia takut pada pandangan orang-orang, takut keluarganya menolak, dan takut jika hubungan ini akan dianggap aneh. Bagaimana mungkin seorang polwan muda yang kuat dan mandiri jatuh cinta pada pria yang tidak bisa melihat? Keraguan itu semakin besar hingga akhirnya Mira memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri dan pada Pak Budi. Suatu sore yang tenang, setelah berhari-hari menahan diri, Mira memutuskan untuk berbicara. Mereka duduk di bangku kecil di taman panti. Suasana hening, hanya ada suara angin yang lembut. Dengan jantung berdebar, Mira memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Pak Budi," katanya pelan, "saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ada sesuatu yang sudah lama ingin saya katakan." Pak Budi mengangkat wajahnya. Meski ia tidak bisa melihat, Mira tahu ia mendengarkan dengan saksama. Saya rasa saya telah jatuh cinta pada Bapak. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena hati Bapak yang begitu tulus, karena cara Bapak melihat hidup meski tanpa mata. Saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi." Namun, alih-alih menerima pengakuan Mira dengan kegembiraan, Pak Budi terdiam lama. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Mira," ucapnya pelan tapi tegas, "aku sangat menghargai perasaanmu. Tapi, aku bukan orang yang pantas untukmu. Kamu masih muda, cantik, dan punya masa depan yang cerah. Aku hanya pria tua yang tidak bisa melihat dunia, bahkan tidak bisa melihat wajahmu. Aku tidak ingin kamu menjalani hidup yang sulit hanya karena memilih aku." Kata-kata Pak Budi menusuk hati Mira. Ada rasa sakit mendalam mendengar bahwa Pak Budi merasa tidak layak dicintai. Mira tahu, ini bukan tentang ketidaksukaan Pak Budi padanya, tetapi tentang rasa rendah diri yang mungkin telah lama ia rasakan. Namun, Mira tidak akan menyerah begitu saja. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tetap teguh. "Pak Budi," ucapnya lirih namun penuh keyakinan, "cinta itu bukan tentang apa yang bisa dilihat, bukan tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang hati, dan hati Bapak lebih berharga dari apapun yang bisa dilihat mata. Saya tidak peduli dengan kekurangan. Saya hanya ingin mencintai dan dicintai apa adanya." Pak Budi terdiam lagi. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Mira, dan untuk pertama kalinya, ia mulai membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan yang selama ini ia tolak. Namun, di balik kebahagiaan itu, masih tersimpan kekhawatiran. Bisakah ia benar-benar membiarkan diri mencintai dan dicintai, ketika ia merasa tak mampu memberikan apapun yang layak untuk Mira? Setelah pengakuan itu, perasaan antara Mira dan Pak Budi menjadi semakin jelas, namun jalan mereka masih jauh dari mudah. Pak Budi, meski mulai membuka hatinya, masih merasa ragu. Bukan karena ia tidak mencintai Mira, tapi karena perasaan bahwa ia tidak pantas. "Mira, hidup bersama pria seperti aku bukanlah hal yang mudah," ucapnya suatu hari dengan suara berat. "Aku tidak ingin kamu berkorban terlalu banyak, hanya untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa kubalas dengan setimpal." Namun, Mira sudah mengambil keputusannya. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Pak Budi dan berkata, "Pak Budi, cinta itu bukan tentang apa yang bisa kita balas. Cinta itu tentang apa yang kita beri dengan tulus. Saya tidak merasa berkorban. Justru saya merasa beruntung bisa mencintai seseorang seperti Bapak." Ucapan Mira begitu tegas, namun penuh kehangatan. Ia ingin meyakinkan Pak Budi bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang harus diukur dengan logika duniawi. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, Pak Budi mulai menyadari bahwa perasaan Mira tulus dan tidak bisa diabaikan. Ia pun mulai menerima bahwa mungkin, dalam keterbatasannya,
ia bisa memberi lebih dari yang ia bayangkan. Cinta yang Mira tawarkan begitu dalam, begitu kuat, hingga akhirnya mampu menembus dinding keraguan yang selama ini menghalangi Pak Budi. Hari demi hari berlalu, dan perlahan tapi pasti, mereka mulai menjalani hubungan ini dengan penuh kasih. Meski mereka tahu akan ada banyak tantangan, Mira selalu yakin dengan pilihannya. Ia siap menghadapi dunia yang mungkin tidak mengerti cintanya, dan ia tahu, di balik keterbatasan Pak Budi, ada kekuatan luar biasa yang hanya bisa ia lihat dengan hatinya. Namun, di luar sana, banyak mata yang memandang sinis hubungan mereka. Keluarga Mira mulai mempertanyakan pilihannya. Kenapa kamu memilih seseorang yang punya keterbatasan seperti itu? Mira, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Rekan-rekan kerjanya pun mulai bergosip, mempertanyakan keputusan Mira untuk tetap bersama Pak Budi. Tapi Mira tak goyah. Setiap kali dunia mencoba meruntuhkan keyakinannya, Mira mengingat kembali kata-kata Pak Budi, kebahagiaan kita tidak diukur dari pandangan orang lain, tapi dari bagaimana kita menjaga hati masing-masing. Pada akhirnya, Pak Budi, meskipun masih dibayangi rasa tidak layak, mulai benar-benar menerima cinta Mira. Ia pun mulai merasakan bahwa meski ia tak sempurna secara fisik, ia bisa memberi cinta yang sejati, cinta yang tulus dari dalam hati. Kini mereka tak lagi terpisahkan oleh keraguan. Meskipun tantangan terus datang, mereka berdua siap menghadapi dunia bersama. Meski hati mereka semakin erat terjalin, tantangan terus berdatangan. Tekanan dari keluarga dan lingkungan di sekitar mereka semakin kuat. Ibu Mira, yang tak pernah setuju dengan hubungan ini, terus mencoba meyakinkan putrinya untuk berpikir ulang. Mira, hidup dengan pria seperti Pak Budi akan sulit. Bagaimana kamu akan menjalani hidup dengan seseorang yang tidak bisa melihatmu, yang bergantung padamu setiap saat? Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik, kata sang ibu suatu hari, dengan air mata di matanya. Namun, Mira tetap teguh. Dengan lembut, ia menjawab, "Ibu, kebahagiaan itu bukan soal apa yang terlihat dari luar. Pak Budi mungkin tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia melihat dunia dengan hatinya. Dia memberi saya rasa damai yang tidak pernah saya temukan di tempat lain. Saya memilih Pak Budi bukan karena apa yang dia tidak miliki, tetapi karena apa yang dia berikan, cinta yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan." Di tempat lain, rekan-rekan kerja Mira juga mulai mempertanyakan pilihannya. Beberapa dari mereka berbicara di belakangnya, meragukan apakah keputusan Mira untuk menjalin hubungan dengan Pak Budi adalah pilihan yang bijak. Kenapa dia memilih jalan yang sulit seperti itu? Mira kan bisa saja punya siapapun yang dia mau, gumam mereka. Namun, Mira sudah terbiasa dengan bisikan-bisikan tersebut. Ia belajar untuk tidak peduli dengan komentar negatif, karena baginya, hanya cintanya pada Pak Budi yang penting. Di tengah semua tekanan itu, Pak Budi semakin tersentuh oleh keteguhan hati Mira. Ia mulai menyadari bahwa cintanya bukan beban, tetapi kekuatan bagi mereka berdua. Pak Budi berusaha untuk tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan Mira. Dia mulai melakukan hal-hal kecil untuk membantu, meski keterbatasannya sering membuatnya merasa tak berdaya. "Aku mungkin tidak bisa melakukan banyak, Mira," ucapnya suatu kali dengan nada rendah, "tapi aku akan berusaha selalu ada untukmu, sebaik yang aku bisa." Dengan cinta yang semakin kuat, mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, meski banyak yang meragukan keputusan itu. Mereka mengadakan pernikahan sederhana di panti tempat mereka pertama kali bertemu. Hanya orang-orang terdekat yang hadir, tapi bagi Mira dan Pak Budi, pernikahan itu adalah simbol dari kekuatan cinta mereka, cinta yang tak memandang fisik atau kekurangan. Setelah menikah, kehidupan mereka penuh dengan kehangatan. Mira merasa semakin yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Meski terkadang sulit, mereka selalu menghadapi semua masalah bersama. Pak Budi selalu mengingatkan, "Kita akan terus berjalan meski perlahan, karena cinta kita adalah kekuatan yang lebih besar dari segala halangan." Namun, tantangan terbesar datang beberapa bulan kemudian. Di saat kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan penuh cinta, Mira mulai merasa perubahan dalam tubuhnya. Pada awalnya ia tak begitu memikirkan,
menganggapnya hanya kelelahan dari pekerjaan. Namun, setelah beberapa minggu, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya mengejutkan, Mira hamil. Ketika kabar itu sampai pada Pak Budi, ia terdiam sejenak. Tangis haru tak terbendung. Meski matanya tak dapat melihat kebahagiaan yang sedang terjadi, ia merasakan cinta yang begitu mendalam di hatinya. Ini adalah anugerah terbesar, Mira, ucapnya penuh emosional. Anak ini adalah bukti bahwa cinta kita kuat, dan aku berjanji akan selalu mendampingi kalian, meski dengan segala keterbatasanku. Mira tersenyum, dengan air mata kebahagiaan yang mengalir. Dalam pelukan Pak Budi, ia merasa bahwa segala keraguan, tekanan, dan pandangan dunia luar tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan cinta yang mereka miliki. Kini mereka siap menyambut babak baru dalam hidup mereka, dengan penuh cinta dan harapan. Hari-hari setelah kabar kehamilan Mira dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan, meskipun tantangan baru pun muncul. Kehamilan ini tidak hanya menjadi simbol dari cinta mereka, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan baru yang akan mereka jalani bersama. Setiap hari, Pak Budi dengan penuh kasih menyentuh perut Mira, merasakan gerakan kecil yang terjadi di dalamnya. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia seolah bisa merasakan setiap detak kehidupan yang tumbuh di sana. Aku mungkin tidak bisa melihatnya nanti, ucap Pak Budi dengan suara lembut, tapi aku akan menjadi ayah yang bisa merasakan dan mencintainya dengan seluruh hatiku. Kehamilan Mira tidaklah mudah. Di tengah pekerjaannya sebagai polwan dan kondisi emosional yang sensitif, ia sering merasa lelah. Namun, setiap kali rasa berat datang, Pak Budi selalu ada untuk menenangkannya. Meski dengan keterbatasan, Pak Budi mencoba membantu sebisanya. Dari hal-hal kecil seperti mendengar setiap keluhan Mira hingga menyusunnya kata-kata penyemangat. Aku tahu kamu kuat, Mira, katanya suatu malam ketika Mira terlihat lelah. Kamu sudah melewati begitu banyak hal, dan anak kita nanti akan bangga memiliki ibu sepertimu. Mira pun terus bekerja, meski mulai perlahan mengurangi intensitas tugasnya. Rekan-rekannya yang dahulu sempat ragu, kini mulai melihat keteguhan hati dan kebahagiaan yang terpancar dari Mira. Mereka mulai memahami bahwa pilihan Mira bukanlah keputusan yang salah, melainkan sebuah bukti dari kekuatan cinta yang melampaui segala batas. Keluarganya, terutama ibunya, yang awalnya penuh kekhawatiran, juga mulai merasakan kedamaian. Melihat Mira dan Pak Budi bersama, ibunya akhirnya berkata dengan tulus, "Anakku, kini aku mengerti. Kebahagiaanmu adalah yang terpenting, dan aku bisa melihat itu dalam cintamu kepada Pak Budi." Saat usia kehamilannya semakin dekat dengan waktu melahirkan, kegembiraan di hati mereka semakin besar. Mereka berdua mulai mempersiapkan segala hal untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Meskipun Pak Budi tidak bisa membantu secara langsung, kehadirannya dan kata-kata bijaknya selalu menjadi pilar kekuatan bagi Mira. Kita akan menghadapi semuanya bersama, seperti yang selalu kita lakukan, ujar Pak Budi dengan penuh keyakinan. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti. Mira masuk ke ruang persalinan, dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Pak Budi menunggu dengan penuh harap di luar, hatinya berdegup kencang. Meskipun ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan, ia merasakan betapa besarnya momen ini bagi mereka berdua. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, akhirnya tangisan bayi terdengar. Seorang perawat menghampiri Pak Budi, memegang tangan pria itu dan dengan suara lembut berkata, "Selamat, Pak. Istri Bapak melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat." Air mata Pak Budi mengalir deras, tangis kebahagiaan yang tidak bisa ia tahan lagi. Dalam kebutaannya, ia merasakan bahwa dunia di sekitarnya dipenuhi oleh cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia dibawa masuk untuk menemui Mira dan bayinya, perasaan cinta dan kebanggaan memenuhi hatinya. Mira, yang terlihat lelah namun bahagia, tersenyum saat melihat suaminya. Ia meletakkan bayi kecil mereka di tangan Pak Budi. Dengan hati-hati, Pak Budi meraba wajah mungil anak mereka, mencoba merasakan setiap detail dengan jemarinya. Meski ia tak bisa melihat wajah anaknya, ia bisa merasakan keajaiban dari sentuhan itu. "Selamat datang di dunia, Nak," ucap Pak Budi dengan suara yang bergetar. "Aku mungkin tak bisa melihatmu, tapi aku akan mencintaimu dengan seluruh hatiku."
Dalam momen itu, semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan yang pernah mereka alami seakan menghilang. Mereka telah melalui begitu banyak hal, menghadapi dunia yang penuh prasangka, dan kini mereka berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Kehadiran anak mereka menjadi simbol cinta yang tak terhingga, cinta yang tak mengenal keterbatasan. Mira, sambil memandang suaminya yang memeluk erat bayi mereka, merasa bahwa inilah kebahagiaan sejati yang selalu ia cari. Cinta yang tidak didasarkan pada kesempurnaan fisik, melainkan pada ketulusan hati. Kini, mereka siap menjalani babak baru kehidupan sebagai sebuah keluarga yang utuh, dengan cinta yang lebih besar dari segala rintangan yang pernah mereka hadapi. Dan di dalam ruang yang penuh kehangatan itu, Mira, Pak Budi, dan bayi mereka bersatu dalam cinta yang akan terus tumbuh, melampaui segala keterbatasan yang ada di dunia.